Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'da. Alhamdulillah kepada seluruh musyrifah Ma'had Al-Jamiah Yai Tulung Agung yang saya banggakan, seluruh mahasantri Madin lanjutan IAIN Tulung Agung yang saya cintai, saya banggakan, juga seluruh para pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian kitab Ayyuhal Walad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diridhai oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran di dalam thalabul ilmi, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung baik dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul Fatihah. Kita tujukan kepada seluruh keluarga kita semuanya, pada seluruh ahli kubur kita semuanya, guru-guru kita, para ulama salafus sholih, para sahabat, khususnya baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya memberikan ridhonya kepada kita sehingga memudahkan kita di dalam thalabul ilmi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafun sholih. Sya'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu heling-eling anak, ba'du masailika utawi setengahé pira-pira masalah sira iku min hadzal qabili, setengah saking iki-iki golongan. Wa ammal ba'du anapun utawi setengah kang meneh, alladzi rupane perkara yastaqimu kang jejeg lahu keduweni alladzi apa al jawabun jawab iku faqad zakarnahu, mongko temen-temen wis nutur sapa ingsun ing alladzi fi Ihya'il Ulumiddini, ing dalam kitab Ihya'il Ulum wa ghairihi lan liyane Ihya. Wa nadhkuru halan nutur sapa ingsun ing masail, wa nadhkuru halan nutur sapa ingsun ing masail guna ing dalam kene panggonan nubadzan ing pira-pira juz minhu saking alladzi, wa nusyiru lan awahi syarah sapa ingsun ilaihi maring alladzi, fanaqulu mongko ngucap sapa ingsun, ngucap qad wajaba ing qul qad wajaba. Qad wajaba teman-teman wajib ala salike ngatasi wong kang ngambah dalan akhirat opo arba'atu umurin, papat piro-piro perkara. Alam rutai perkara alawalu kang awal apa amr iku i'tiqadun i'tiqad, keyakinan sahihun kang bener apa i'tiqad, layakunu raono iku fihi ing dalem i'tiqad, layakunu kang ora ono iku fihi tetep ing dalam i'tiqad apa bid'atun bid'ah. Wasani utai kang kaping pindho, wasani utai kang kaping pindho iku taubatun taubat
nasuhun kang murni apa taubat. Layar jiu kang ora bali sapa salik ba'daha ing dalem sawise taubat ila zallati maring lakoni dosa. Wa thalithu ta kang kaping 3 iku istirdaul khusumi nyuwun ridho pira-pira musuh. Iku istirdaul khusumi nyuwun ridho pira-pira musuh hatta layab ko sehingga ora tetep hatta layab ko sehingga ora tetep liahadin kedue wong suci alaika melarat ing atase sira alaika melarat ing atase sira apa hakun hak. Warobi mutai kang kaping 4 iku tahsilu ilmi syariati ngasilaken ilmu syariat kodroma ing kira-kirane perkara kodroma ing kira-kirane perkara tu ada kang den tekani bihi kelawan ma apa awamirullahi piro-piro perintah Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Suma minal ulumi mongko nuli saking piro-piro ilmu al ukhra kang meneh apa ngilum ma ing perkara marupane ngene ya, marupane perkara takunu kang ono iku bihi tetep kelawan ma an-najatu tawi selamat saking neraka. An-najatu tawi selamat saking neraka. Ayuhal walad fa'dhu masailika min hadzal qabili. Nak ger sebagian di antara pertanyaan-pertanyaan kamu itu masuk ke dalam kelompok ini, maksudnya kelompok ilmu rasa itu tadi yang kemarin sudah kita bahas itu masuk ke dalam ilmu rasa, ilmu dzauq yang tidak mungkin untuk dijelaskan secara lisan, tidak mungkin dijelaskan dengan tulisan karena ilmu dzauq, ilmu rasa itu hanya bisa dirasakan. Ibarat orang merasakan enake sego iku piye, enake pecel iku piye, enake lodeh iku piye, meskipun dijelaskan dengan tulisan, dengan rangkaian kata, tapi itu tidak akan mampu untuk mewakili bagaimana rasanya orang makan pecel, orang makan ini, karena orang punya pengalaman yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Masuk ke dalam ilmu dzauq ini. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Al-Ghazali, orang yang impoten, dia bertanya bagaimana kenikmatannya orang yang berkumpul bersama istrinya, maka ya nggak akan bisa dijelaskan. Justru orang kalau impoten tanya tentang itu berarti wis impoten, kumprung pisan, goblok dek nemen gitu ya. Bahasanya mungkin seperti itu. Bahasa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini. Nah, sebagian yang pertanyaan kamu masuk ke dalam kelompok itu, tetapi sebagian yang lain wa amal ba'd alladhi yastaqimu lahu al-jawab faqad dzakarnahu fi Ihya' Ulumuddin fi Ihya'il Ulum wa khairihi. Sebagian di antara pertanyaanmu yang itu bisa dijawab, diluruskan dengan menggunakan tulisan, dengan menggunakan ucapan, maka semua itu sudah aku jawab di dalam kitab Ihya' Ulumuddin, juga kitab-kitab yang lain yang telah ditulis oleh beliau Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian di sini beliau akan menuturkan beberapa hal, ya, beberapa hal yang itu penting bagi seorang salik, seorang yang menempuh jalan untuk menuju kepada akhirat. Beliau berkata, qad wajiba 'ala saliki arba'atu umur, ada 4 hal yang itu wajib untuk dimiliki seorang yang menuju kepada kehidupan akhirat yang kekal. Lek kepingin bahagia ning akhirat, wajib 4 hal ini. Apa itu? Al-amrul awal, i'tiqadun shahihun la yakunu fihi bid'atun. Yang pertama adalah i'tiqad yang benar yang tidak tercampur oleh bid'ah. Keyakinanmu yang betul, keyakinan iman yang betul-betul bersih, yang tidak tercampur dengan bid'ah. Ini penting, dan ini sulit. Ya, ini sulit. Kita harus mencari seseorang yang bisa membimbing kita
golek guru sing iso mengantarkan kita untuk sampai ke sana. Yang kedua, wasani taubatun nasuhun la yarji'u ba'daha ila zallah. Yang kedua adalah taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang dengan taubat itu maka seseorang tidak akan kembali lagi untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Dan sifat manusia itu ya mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu cenderung, bukan tempat, cenderung sering kali berbuat kesalahan, seringkali juga lupa. Yang penting adalah i'tiqad, betul-betul kita niat untuk taubat yang sungguh-sungguh. Adapun kepleset itu wajar. Kalau kepleset ya kembali lagi, segera taubat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi taubat nasuha yang kedua. Yang ketiga, istirdaul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Meminta ridho kepada orang-orang yang memusuhi kita. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita membuat orang itu tidak ridho kepada kita. Kalau ada orang yang memusuhi kita, maka kita minta ridhonya supaya dia tidak memusuhi kita. Kita minta maaf kepada dia. Kalau misalkan kita punya hutang, ya kita sahuri hutangnya. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, ya minta maaf kepada dia dan seterusnya, sampai kemudian dia tidak lagi menaruh rasa dendam, iri di dalam hatinya untuk kita. Iki ya angel. Hakul adami berarti. Hakul adami harus betul-betul dijaga oleh orang tersebut. Bagaimana hak kita, hak tetangga kita, hak kerabat kita, hak dari teman kita, hak guru-guru kita, hak murid-murid kita dan seterusnya. Itu semuanya harus betul-betul kita jaga semuanya. Berikan hak kepada mereka yang punya hak. Karena sesungguhnya innallaha yu'ti kulli haqqin haqqah. Allah memberikan hak kepada orang-orang yang punya hak. Nah, inilah tuntutan bagi kita. Yang ketiga syaratnya istirdaul khusum, kita berikan hak-hak mereka sehingga tidak ada lagi hak mereka yang tertahan di dalam diri kita atau yang belum kita perlukan. Warabi'u tahsilu ilmi syariah qadra ma tu'addi bihi awamirullah ta'ala. Tsumma minal ulumil ukhra ma takunu bihi an-najat. Menghasilkan, mencari ilmu syariat yang dengan ilmu tersebut maka kita bisa menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan dari Allah. Tsumma minal ulum al-ukhra, ilmu-ilmu yang lain yang bisa menyelamatkan kita sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi penting juga untuk ngaji, tolabul ilmi, belajar. Supaya apa? Ya supaya ketika kita melaksanakan perintahnya Allah, syariatnya Allah, itu sesuai dengan tuntunan. Ojo mengumpeng ibadah ning kleru kabeh. Mengumpeng sholat, mengumpeng ini, tapi nggak ngerti ilmunya sholat, dia ndak kangge. Nah, ini penting untuk kita ketahui, gitu ya. Sekukiat yang ceritakan apa ana Syibli temen setuhune Syibli rahimahullahu taala iku khadimang ladeni sapa Syibli arba'imiati ustadzin ing 400 guru. Waqalalan dawuh sapa Syibli dawuh qara'tu engkol qara'tu maca sapa ingsun arba'ata alafi hadisin ing 4.000 hadis. Arba'ata alafi hadisin ing 4.000 hadis. Sumakhtartu mongko nuli milih sapa ingsun. Sumakhtartu mongko nuli milih sapa ingsun minha saking arba'ati alafi hadisin. Milih hadisan ing hadis wahidan kang siji apa hadis. Wa amil tuan ngamal sapa ingsun bi kelawan wahid. Wa khulli tulang ngeculaken sapa ingsun maing hadis siwahu kang sakliyane wahid. Liani krana temen setuhune ingsun iku tak amal tuh angen-angen sapa ingsun ing wahid. Iku tak amal tuh angen-angen sapa ingsun ing wahid fawajatu mongko nemu sapa ingsun kholasi ing selamat ingsun wa najati lan tegese selamat ingsun
fihi ing dalam wahid. Wa kana lan ono apa ilmul awalin nang ilmune wong awal kabeh, wal akhirin lan wong akhir kabeh. Kulluhu yaskabiyane ilmul awalin wal akhirin iku mundarijan kelebu fihi ing dalam wahid. Fakta fa itu mongko ngalap cukup sapa ingsun. Fakta fa itu mongko ngalap cukup sapa ingsun bi kelawan wahid. Wa dzalika utai mengkono-mengkono wahid iku ana Rasulullah temen setuhune Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Rasul, dawuh li ba'di ashabi maring setengah pira-pira sahabate Rasul, dawuh i'mal lidunyaka ing qaul i'mal lidunyaka. I'mal ngamalo sapa sira, i'mal ngamalo sapa sira lidunyaka krana arahe dunya sira. Bikot terima komika kelawan kira-kirane manggon sira fiha ing dalam dunya. Wa malan ngamalo sapa sira li akhiratika krana arahe akhirat sira. Biqadri baqaiha kelawan kira-kirane langgeng sira fiha ing dalam akhirat. Wa malan ngamalo sapa sira lillahi krana Gusti Allah. Biqadri hajatika kelawan kira-kirane butuh sira ilaihi maring Allah. Wa malan ngamalo sapa sira linari krana arahe neraka. Biqadri sabrika kelawan kira-kirane sabar sira alaiha ing atase nar, alaiha ing atase nar. Huki an-Nasyibli rahimahullahu khadima arba'i mi'ati ustadzin. Diceritakan bahwa Syekh Shibli itu melayani 400 guru. Jadi khidmah kepada 400 orang guru. Wa qala qara'tu arba'ata alafi hadisin. Saya membaca 4.000 hadis. Setelah saya mempelajari, membaca mutolaah 4.000 hadis itu, tumakhtartu minha hadisan wahidan wa amiltu bihi. Aku memilih satu hadis untuk aku amalkan. Wa khallaitu masiwahu, aku tinggalkan yang lainnya. Mengapa demikian? Li'anni ta'amaltuhu, saya berpikir bahwa keselamatan saya itu hanya ada pada satu hadis ini. Hanya dalam satu hadis itu beliau berkesimpulan bahwa dengan mengamalkan satu hadis itulah maka beliau akan menjadi orang yang selamat baik dalam kehidupannya di dunia, terlebih ketika beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Beliau juga berargumen wakana ilmul awwalina wal akhirin kulluhum mundarijan fihi. Seluruh ilmu generasi-generasi awal, ulama-ulama, sahabat-sahabat, generasi awal semuanya, sahabat, tabi'in, tabi'in, orang-orang salafus sholih, juga orang yang akhirin, semuanya mundarijun fihi, itu ada di dalam satu hadis tersebut. Wah, ini luar biasa ini hadisnya. Ini luar biasa. Qala, ya, faktafaitu bihi. Kemudian aku mengambil merasa cukup dengan satu hadis itu. Apa itu hadis Rasulullah itu? Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat itu bersabda kepada sebagian di antara sahabat-sahabatnya, "I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha." Bekerjalah untuk urusan duniamu, beramallah untuk urusan duniamu, berusahalah untuk urusan duniamu sekiranya engkau hidup atau tinggal di sana. Wis to kerja nek donya ora apa-apa, ning yo kira-kira sampean iki leh urip nek ngalam donya iki berapa tahun. Nah, jeru ini dalam sekali dawuh Rasulullah ini. Silahkan bekerja, berusaha di dunia biqadri
maqamika fi. Jadi sekiranya kita itu tetap tinggal di dalam surga itu, di dalam dunia ini. Wa amal li akhiratiha bi qadri baqaika fiha. Silakan kamu beramal di akhirat sekedar berapa keabadianmu di dalam sana. Ngerti ya Bob? Lawan ning swarga braya selanggeng selawase. Berarti kudu mempeng temenan. Wa maliya lillahi bi qadri hajatika ilaihi. Ngamal krana Gusti Allah, ikhlas no ngamalmu krana Gusti Allah, ikhlas karena Allah semata. Sekiranya engkau butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Deh gila ya. Wa melinari oleh kamu maksiat, oleh kamu ngamal krono kepengin mlebunya gone neraka, ning kira-kiranen sepiro sabarmu, sepiro kuatmu nanggung siksa ning gone neraka. Lah ini jeru ya. Iya jeru. Dalam sekali. Ini beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, yang kemudian diambil kesimpulan oleh Syekh Imam Syibli bahwa seluruh ilmu-ilmu yang dia pelajari itu muaranya ada di sini, di dalam hadis ini. Dan kalau kita merenungkan, mau mengkaji, mentelaahnya secara mendalam, memang ya demikian. Mau apa kita mencari dunia itu sampai jungker balik, kita tidak tahu siang, tidak tahu malam, siang hari ba'da subuh sudah berangkat untuk bekerja, pulang nanti sore, malam lagi masih cari uang lagi, sampai kita lupa untuk tidur. Kadang-kadang tidur dalam sehari semalam hanya 1, 2, 3 jam, tetapi hanya berburu dunia, mek golek bondo tok. Padahal ketika kita mati, dunia tidak kita bawa. Bondo sing oke tidak mungkin mau dikubur bersama dengan kita. Rumah yang bagus tidak akan dikubur bersama dengan kita. Mobil yang kita miliki, perusahaan yang dimiliki, tidak akan dibawa semuanya. Tidak ada yang dibawa kecuali amal kita yang akan menemani, kecuali amal kita. Nah, ini harus direnungkan karena banyak orang yang tidak paham ini. Wa mali akhiratika bi qadri baqaika fiha. Beramallah untuk kehidupan akhiratmu sekiranya engkau kekal di sana. Seberapa kamu akan kekal di dalam surga itu, maka beramallah sebanyak itu. Artinya berarti mempengaruhi urusan akhirat. Karena kekekalan kita di dalam surga itu jauh melebihi keberadaan kita di dalam dunia ini. Tapi hanya orang 1-2 orang itu yang paham tentang itu. Wa'mal ngamalo untuk semata karena Allah, biqadri hajatika ilallah. Sekiranya engkau butuh kepada Allah. Dan kapan kita nggak butuh kepada Allah? Setiap saat, setiap waktu kita selalu butuh kepada Allah. Allah yang menjadi tempat tujuan bagi kita. Sayangnya kita seringkali lupa. Kita seringkali menggantungkan nasib kepada usaha kita. Seringkali kita menggantungkan nasib kepada tetangga, kepada atasan kita. Gara-gara apa? Ya ini, kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya semua itu terletak kepada nasib yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kamu maksiat, ora usah sholat, ora usah poso, main medok mendemo terus, ning kira-kiranen sepiro sampean kuat ngempet panase geni neraka. Gitu loh. Ayyuhal waladu iling-iling anak, ayyuhal waladu iling-iling anak, idza alim tari kalane ngerti sapa sira hadal hadis saing iki hadis, hadal hadis saing iki hadis la hajat ora ono hajat utawa butuh iku maujud, la hajat ora ono hajat utawa butuh iku maujud ilal ilmi maring ilmu al katsiri kang akeh apa ilmu. Wa ta'ammalan angen-angeno sapa sira fi hikayatin ing dalam pira-pira cerita ukhra kang meneh apa hikayat. Wadzalika utai mengkono-mengkono hikayatin ukhra iku ana hatiman temen setuhune hatim
Al-Asamma kang etok-etok budek sapa Hatim. Al-Asamma kang etok-etok budek sapa Hatim iku kana ana sapa Hatim. Al-Asam iku min ashabis Syakiki, setengah saking santrine Kiai Syakik Al-Balkhi kang bangsa negara Balkhi. Rahmatullahi utai rahmati Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah iku alaihi muga tetep ing atase Hatim Al-Asam lan Syakik Al-Balkhi. Fasalahu mongko takon sapa Syakik ing Asam ing Hatim Al-Asam yauman ing dalam suwiji dina. Kola sapa Syakik sahabtani nyantri sapa sira ing ingsun. Sahabtani nyantri sapa sira ing ingsun mungtu salasina ing dalam awit ing dalam 30 apane sanatan tauni. Mau tayopo iku hasil tahasil sapa sira fiha ing dalam salasina sana. Kala matur sapa Hatim hasil tu hasil sapa ingsun samania fawaida ing 8 pira-pira faedah. Wa ya utawi samania fawaid iku takfini nyukupi apa samania fawaid ing ingsun minhu saking ngilmu. Liani krana temen setune ingsun iku arju ngarep-ngarep sapa ingsun kholasi ing slamet ingsun wa najati lan tegese slamet ingsun fiha ing dalem samania fawaid. Fiha ing dalam samania fawaid. Enak kalau seandainya kamu tahu, kamu mengerti hadis ini, maka la hajata ilal ilmil katsiri. Kamu itu tidak butuh banyak ilmu, itu tidak butuh. Berpikirlah wa ta'ammal fi hikayatin ukhra. Jadi berpikirlah tentang cerita yang lain. Jadi kamu itu tidak butuh banyak ilmu. Yes, pokoknya ilmu sing itu betul-betul bisa menjadikan kita itu orang-orang yang selamat hidup di dunia, selamat ketika kita kembali kepada Allah di akhirat. Ada sebuah cerita yang lain juga yang menerangkan tentang ini. Apa itu hikayatnya? Yaitu hikayatnya Hatim Al-Asam yang berguru kepada Syekh Syakik Al-Balkhi. Konon beliau berguru kepada beliau ini sudah selama 30 tahun. Suatu saat ditanya oleh gurunya, yaitu Syekh Syakik Al-Balkhi itu, mahassaltu fiha, apa yang kamu peroleh selama 30 tahun belajar bersamaku? Qala hasaltu thamaniya fawaid minal ilmi wa hiya takfini minhu. Aku memperoleh 8 faedah dari ilmu, dan 8 itu sudah cukup karena aku berharap dari 8 hal itulah kemudian aku bisa selamat. Apa 8 hal itu? Itu insya Allah akan kita sambung, kita sampaikan fawaidnya itu di minggu yang akan datang. Terima kasih untuk malam hari ini. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah, wa minal khaus radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.